Shalom, selamat pagi saudaraku dimanapun kita berada. Salam sehat, Indonesia diberkati Tuhan. Pagi hari ini ada satu perenungan yang baik yang akan kita renungkan, yang terambil dari kitab Kudus Perjanjian Baru, yaitu dalam Markus 5 ayatnya yang ke-28. Markus 5 ayat 28, saya akan baca buat kita semua, namun sebelumnya kita akan berdoa. Bapa, saat ini kami rindu mendengarkan firman-Mu. Beri kami hikmat untuk mengerti, beri kami hati yang terbuka, telinga yang mendengar, sehingga kebenaran-Mu dapat disampaikan dan dapat dimengerti oleh kami. Berfirmanlah Tuhan, kami berdoa di dalam nama Yesus. Amin. Baik teman-teman, Markus 5 ayat 28 firman Tuhan saya akan baca buat kita semua. Sebab katanya, asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Cerita ini mengkisahkan tentang seorang wanita yang sudah 12 tahun menderita perdarahan. Saudara bisa bayangkan penyakit perdarahan selama 12 tahun, seperti apa kondisi tubuh dari wanita ini. Karena dia harus mengeluarkan darah, di mana darah adalah bagian penting dari seorang manusia. Nah, ada hal menarik dari cerita ini. Di ayat-ayat sebelumnya, jika kita baca dari ayat 25, di situ dikatakan dia sudah berulang-ulang untuk pergi berobat. Bahkan segala hartanya, segala sesuatu yang dia miliki sudah habis untuk keperluan berobat. Tetapi apa yang dia dapat, dia tidak mengalami kesembuhan, dia tidak mengalami yang namanya disembuhkan. Nah, satu kali dia mendengar, dia sudah banyak mendengar tentang Yesus. Yesus melakukan mujizat, Yesus melakukan banyak pekerjaan-pekerjaan menolong orang lain, menyembuhkan yang sakit, mencelikan mata yang buta. Dia sudah mendengar berita ini. Tetapi dia belum punya kesempatan untuk datang kepada Tuhan Yesus. Saya bisa bayangkan bahwa kondisi dia dalam keadaan lemah seperti apa. Dia dengar hal ini, imannya mulai bangkit. Di dalam rumah, mungkin dalam pembaringannya, dia sedang berkata, sekiranya Tuhan lewat daerah ini, saya akan pergi untuk bertemu dengan Tuhan Yesus. Karena saya tahu, saya pasti sembuh. Nah, satu kali dia mendengar bahwa Yesus melewati daerah tempat tinggalnya. Ayat 27 berkata, dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus. Maka di tengah-tengah orang banyak itu, ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Nah, saudara bayangkan bahwa orang yang sakit ini, dia harus fight dengan segala keadaan yang ada di sekitar dia. Dalam kondisi yang lemah, dalam kondisi yang pucat karena penyakit perdarahan ini, dia menerobos kerumunan orang banyak. Kita tahu bersama bahwa pelayanan Yesus di mana-mana selalu diikuti oleh banyak orang. Dan untuk sampai kepada Tuhan Yesus itu bukan main, tidak gampang. Nah, kondisi perempuan ini dalam keadaan lemah. Kenapa? Karena sakit perdarahan tadi. Tetapi ingat baik, mengapa dia memiliki iman yang besar? Dia berkata di ayat 28 tadi, asal ku jamah saja jubah Yesus, aku akan sembuh. Imannya sudah bangkit ketika dia dengar tentang berita tentang Yesus. Dia sudah dengar banyak berita tentang Yesus. Tetapi hal ini tidak akan pernah dia dapatkan. Hal ini tidak akan pernah dia alami kalau dia tidak langsung berjumpa dengan Yesus. Maka dalam kondisi lemah, dalam kondisi sakit, dia harus fight dengan segala keadaan di sekitar dia. Manusia yang begitu banyak berbondong-bondong menghalangi langkahnya untuk sampai kepada Yesus. Tetapi dia nggak peduli. Lihat, ada begitu banyak orang yang saat-saat ini merasa sakit. Dengar baik. Engkau harus bangkitkan semangatmu. Engkau harus bangkitkan gairah hidupmu.
Pandang Yesus. Penghalang-penghalang segala sesuatu, berita-berita negatif, jangan membuat engkau lemah, tapi bangkit. Saya mau sembuh, saya mau ketemu Yesus, saya pasti sembuh. Nah, perempuan ini mengambil langkah iman. Ketika dia mendengar berita firman Tuhan, dia dengar cerita-cerita Tuhan Yesus, maka hal pertama, dia percaya. Saya percaya bahwa Yesus sanggup menyembuhkan saya. Lewat itu, dia mulai beriman. Jadi hal pertama dia percaya, hal kedua dia beriman. Beriman berarti ada satu tindakan yang dilakukan. Tidak hanya sekedar percaya, tidak hanya sekedar beriman tanpa melakukan sesuatu. Tapi hal kedua yang dia lakukan beriman. Dia bertindak dalam kondisi kelemahan tubuhnya, dalam kondisi sakit perdarahannya. Dia bangkit. Dia pergi untuk ketemu Yesus. Dia terobos kerumunan orang yang sangat sulit. Saya bisa bayangkan Bapak Ibu Saudaraku, dalam kondisi lemah, dia bisa menerobos. Dia gak peduli. Dia bilang, asal ku jamah jubah Yesus. Persoalannya bukan di jubah Yesus sampai dia sembuh. Ingat ayat selanjutnya berkata bahwa Yesus berkata kepada perempuan itu, imanmu telah menyelamatkan engkau. Imanmu lah yang menyembuhkan engkau. Ketika dia bangkit, ketika dari rumah, dia pergi menerobos kerumunan orang dan menjamah jubah Yesus. Dengan satu pemikiran, asal ku jamah jubahnya, maka aku akan sembuh. Dan apa yang terjadi ketika dia beriman? Dia bertindak. Sebab firman Tuhan berkata, iman tanpa perbuatan adalah mati. Iman yang kosong, kata firman Tuhan. Jadi perlu tindakan. Tidak sekedar beriman, harus bertindak. Nah, akhirnya perempuan ini datang kepada Tuhan Yesus. Dia jamah Tuhan Yesus punya baju. Dia jamah jubahnya Yesus. Dan dia mengalami kesembuhan saat itu juga. So, bayangkan 12 tahun dia menunggu hal ini. Tapi hanya dengan beriman. Hanya percaya. Pertama dia percaya. Kedua dia beriman. Iman apa? Bertindak. Dia pergi menerobos kerumunan orang banyak dan dia menjadi sembuh. Tuhan Yesus merasakan hal itu. Ada kuasa yang keluar dari dalam dirinya. Dia mencari. Tuhan Yesus bertanya sama siapa yang jamah saya? Sebab ada kuasa yang keluar dari tubuh saya. Murid-murid berkata bahwa Tuhan, orang sebanyak ini bagaimana bisa kita tahu siapa yang jamah Tuhan? Tapi perempuan itu datang sama Tuhan. Dia akui dialah yang menjamah jubah Tuhan Yesus. Sehingga Tuhan Yesus berkata kepadanya, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Imanmulah yang membuat engkau sembuh. Apa yang menjadi ketakutan kita hari-hari ini? Apa yang menjadi kekhawatiran kita hari-hari ini? Dengar baik. Ada kabar baik bagi kita. Ketika kita percaya kepada Tuhan Yesus sumber segala-galanya, maka kita sudah tepat alamatnya. Nah, ketika kita sudah percaya, mulai bertindak dengan iman. Bagi saudara yang sakit, dengar baik. Ada kabar baik buat Anda, buat kita semua. Yesus sanggup menyembuhkan engkau. Jangan patah semangat, jangan putus pengharapan. Berharaplah kepada Tuhan, sebab harapanmu tidak akan pernah menjadi sia-sia. Haleluya. Mari kita berdoa Bapak Ibu, saudaraku di seluruh Indonesia. Engkau yang lagi terbaring sakit, engkau yang mengalami ketakutan, engkau yang mengalami depresi. Dengar baik, mari angkat hatimu di hadapan Tuhan. Bapa, aku berdoa di dalam nama Yesus. Firman-Mu telah disampaikan dengan sederhana mungkin. Engkau sanggup menjamah mereka yang sakit saat ini. Bapa, aku berdoa di dalam nama-Mu, sembuhkan mereka. Bangkitkan semangat, gairah hidup mereka, bahwa Engkau ada bagi mereka. Engkau tidak pernah membiarkan mereka, Engkau selalu ada bagi mereka, dan Engkau peduli atas kehidupan mereka. Belas kasihan Allah turun atas Engkau di dalam nama Yesus. Bagi mereka yang depresi dan ketakutan, dengar baik, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan angkat ketakutanmu, Tuhan angkat kekhawatiranmu.
sebab Tuhanlah yang memegang masa depanmu. Tuhanlah pengharapan kubu pertahananmu. Di dalam nama Yesus, Tuhan berikan damai sejahtera bagimu. Terima kasih Bapa di surga. Ini doa kami percaya Tuhan sudah sembuhkan kami. Bersama Tuhan kami cakap menanggung segala sesuatu. Haleluya. Amin.